Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tetap membuat mujizat dalam hidup setiap kita. Dan dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya dia tetap Allah yang menjamin kehidupan kita. Sehingga dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi tidak ada masalah, tidak ada pergumulan yang terlalu rumit, terlalu pelik, terlalu sulit untuk kita tidak bisa lewati. Semuanya bisa kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang di pertanyaan, maukah kita tetap terus melekat sama Tuhan? Atau kita justru kecewa? Iya kan? Maukah kita tetap terus bergantung sama Tuhan sambil berkata, Tuhan, aku tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Atau justru kita mulai bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan mana? Kok Tuhan gak ada jawab-jawab doa saya? Alkitab katakan orang yang nantikan Tuhan selalu akan dapatkan kekuatan yang baru. Ketik di kolom komentar, saya akan dapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ayo teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya akan dapatkan kekuatan baru kalau saya menantikan Tuhan. Amin. Sehingga dengan ketika kita tetap terus menantikan Tuhan, saya tahu doa saya belum dijawab Tuhan, saya tahu suami saya belum diubahkan, saya tahu ekonomi saya belum dipulihkan, saya tahu kesehatan saya belum disembuhkan Tuhan. Tapi sampai hari ini saya akan tetap terus percaya, sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Kau akan lihat ada kekuatan, ada pengharapan, ada damai yang membuat kau tetap terus bertahan di tengah-tengah badai hidup. Amin. Yes. Haleluya. Ambillah kita sama-sama pagi hari ini. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini akan menjadi hari yang dahsyat. Karena kita percaya orang yang memulai harinya bersama Tuhan, dia akan lihat kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ulangan pasal 7, ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ya, Ulangan pasal 7, ayat 12 sampai dengan ayat 15. Perhatikan. Dan akan terjadi, sama-sama bilang sama saya, pasti terjadi. Firman Tuhan bilang begini, apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Jadi setiap firman Tuhan yang disampaikan akan terjadi. Ketik di kolom komentar, akan terjadi dalam hidup. Ayo. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar. Pasti terjadi firman Tuhan, pasti tergenapi dalam hidup. Sekarang kita mau nggak tetap terus percaya? Kita mau nggak tetap terus bergantung? Firman Tuhan hari ini katakan, dan akan terjadi. Bukan dan mudah-mudahan terjadi. Nggak ada. Gak ada tuh mudah-mudahan terjadi. Firman Tuhan pasti terjadi. Pasti digenapi. Iya kan? Karena firman Tuhan ini kan aneh. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Apa sih yang akan terjadi? Maka terhadap saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Inilah yang kau dapati ketika kau tetap setia. Ayat 13. Ia akan mengasihi engkau. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama bilang sama saya dikasihi Tuhan. Saudara, kalau saudara punya benda, punya hobi, punya apapun yang saudara kasih, yang saudara sayang, kira-kira saudara jaga nggak? Kira-kira saudara selalu membuang waktu di situ nggak? Yes. Itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan mengasihi saudara, Tuhan sayang sama saudara. Dan ini yang perlu kita ketahui. Ya, Ia akan mengasihi engkau
Ia akan memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Bukan hanya itu, ayat 14. Engkau akan diberkati, haleluya, lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Ayat 15 yang terakhir. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu wabah celaka yang kau kenal di Mesir, itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Saudara perhatikan. Saya percaya setiap kita mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan hari ini secara khusus tentang apa sih yang akan diberikan Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, sebelum ayat 13, 14, 15, maka ada ayat yang 12-nya. Apa ayat 12 itu? Dan akan terjadi, tadi yang pertama kita lihat. Dan akan terjadi jika engkau mendengarkan, jika engkau melakukan dengan setia. Itu semua akan terjadi kalau ayat 12 kita lakukan. Ya, ayat 12 bilang, dan akan terjadi kalau engkau mendengarkan ketetapan peraturanku dan melakukannya dengan setia. Bicara tentang konsisten melakukan firman Tuhan. Apa yang kita dengar setiap hari dalam firman Tuhan itu kita lakukan. Dampak dari engkau melakukannya, maka engkau akan mengalami berkat Tuhan. Ayat 13, ayat 14, ayat 15 dari Ulangan pasal yang ke-7. Tapi sebelum itu kan kita perlu melakukan ayat yang ke-12. Berarti kita simpulkan ketaatan selalu harus didahulukan. Dampak dari ketaatanmu, maka ada berkat yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita memutarbalikannya. Oh, berkat dulu saya terima, tapi untuk taat nanti dulu. Nggak bisa. Tidak akan kau pernah dapat berkat janji firman Tuhan digenapi dalam hidupmu jika kau tidak melakukan sebuah ketaatan. Omong kosong. Segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan dalam hidup setiap kita akan kita terima ketika kita terlebih dahulu taat. Sama-sama ketik di kolom komentar. Terlebih dahulu T-A-A-T. Ayo teman-teman di Instagram, Facebook, TikTok, dan Zoom, ketik di kolom komentar. Terlebih dahulu T-A-A-T. No. Karena tanpa ketaatan kita nggak akan ngalamin apa-apa. Justru di balik ketaatan, kau akan lihat sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Saudara lihat, ada banyak kisah. Ketika taat dulu, mujizat terjadi. Taat dulu, berkat diterima. Taat dulu, alami kuasa Tuhan. Yesus bilang sama Petrus, pergi ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalan di sebelah kanan perahu. Petrus bilang sama Yesus, Guru, sepanjang malam aku sudah menjauh, tapi tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, kata Petrus, aku akan melakukannya juga. Taat itu tidak lihat keadaan. Nah, ini dia. Taat tidak lihat keadaan. Taat tidak lihat situasi. Taat, just do it. Lakukan. Karena kalau kita taat lihat situasi, kita nggak akan pernah lakukan ketaatan. Kalau kita hanya lihat taat berdasarkan keadaan, kita nggak akan pernah lihat. Gak akan pernah kita lakukan. Petrus punya alasan karena dia seorang nelayan. Dia tahu betul kapan harus menjala. Dia tahu betul kemana dia harus menjala. Ini Petrus. Tetapi Petrus bilang sama Yesus, Guru, karena engkau yang menyuruh. Dengan kata lain, kalau bukan Yesus dia nggak akan lakukan. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan itu. 152 ekor ikan didapat. Haleluya. Berkat yang kau terima ketika kau mau taat. Tuhan bilang sama Yosua, Yos,
Maksudnya Yosua, kelilingi tembok Yeriko. 1 hari, 1 kali. Diam semua, jangan ada yang bicara. Setelah itu pulang. Hari kedua, kelilingi lagi 1 kali. Diam semua, lalu pulang. Seperti itu selama 6 hari berturut-turut. Namun di hari ke-7, kelilingi tembok itu selama 7 hari. 7 kali. Dan setelah itu engkau berteriak, maka tembok itu hancur. Yeriko roboh. Hanya dikelilingi dengan ketaatan. Hari ini kita diingatkan, saudara. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan rumah tanggamu, Pak. Terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan ekonomimu. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan keberadaan. Terlalu mudah. Dia Tuhan kok, apa yang tidak bisa dia buat? Namun yang Tuhan cari hari-hari adalah sebuah ketaatan. Apakah kau tetap masih mau taat sekalipun kau belum melihat keadaan berubah? Apakah kau tetap masih mau melakukan apa yang menjadi firman-Ku sekalipun kau melihat keadaan berubah? Itu sebuah tantangan buat setiap kita. Ada begitu banyak perintah Tuhan. Jadi pertanyaan, perintah yang mana yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku yang belum aku lakukan? Biarlah ini menjadi pertanyaan buat setiap kita pagi hari ini, ya. Perintah yang mana yang saya belum taati? Biarlah mulai hari ini saya mau taat. Karena saya percaya di balik ketaatan selalu ada mujizat. Di balik ketaatan selalu ada berkat-berkat Tuhan. Stop kejar berkat. Berkat adalah dampak dari ketaatan. Sama ketik di kolom komentar. Berkat adalah dampak dari ketaatan. Kalau engkau kejar-kejar berkat tanpa engkau taat, engkau sedang mengejar angin. Engkau gak akan pernah berkat. No. Karena udah seperti itu jalurnya, udah seperti itu. Tapi kalau engkau kejar ketaatan berkat, gak usah engkau kejar, itu datang dengan sendiri. Gak usah. Jadi kita mesti concern, apa yang saya perlu kejar hari ini? Sederhana, firman Tuhan udah kasih tahu, ketaatan aja. Dan akan terjadi jika engkau mendengarkan dan melakukan dengan setia apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang akan terjadi. Ayat 13, ayat 14, ayat 15. Dari Ulangan pasal 7. Kau akan dapati ketika engkau melakukan Ulangan 7 ayat 12. Stop kejar berkat Tuhan. Kau akan capek. Kau akan tertekan. Kau akan jenuh. Kalau engkau kejar berkat. Justru yang kau kejar adalah taat. Maka dampak dari ketaatan engkau akan dikejar oleh apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau usah cari taat. Itu sebabnya Yesus bilang, bukan? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Itu aja dulu kejar. Perkenanan Tuhan. Apa Tuhan yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Saya mau taat, saya mau lakukan apa menjadi firman Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus. Hari ini kami belajar firman. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami fokus kepada berkat-berkat Tuhan. Kami fokus kepada mujizat. Kami fokus kepada pertolongan Tuhan. Tapi kami lupa untuk melakukan perintah Tuhan dalam bentuk ketaatan. Namun hari ini kami diingatkan firman bahwa tidak ada berkat tanpa ketaatan. Dan semua berkat selalu didahului dari sebuah ketaatan. Tuhan, hamba berdoa, biar setiap telinga, setiap hati yang mendengarkan firman, baik umat Tuhan yang bergabung lewat Zoom, TikTok, Instagram, Facebook, kami mau belajar taat Tuhan. Kami mau belajar taat apapun perintah. Mulai hari ini Roh Kudus tolong kami. Kami tahu Engkau Tuhan dan terlalu mudah bagimu untuk memberkati kami. Terlalu mudah bagimu untuk memutarbalikkan keadaan kami. Terlalu mudah bagimu untuk buat perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Kau Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Namun hari ini kami diingatkan untuk terlebih dahulu mengejar sebuah ketaatan. Di balik ketaatan kami lihat hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus ingatkan kami. Roh Kudus ingatkan kami.
perintah dari Tuhan yang belum pernah kami lakukan sampai hari ini. Dalam sebuah ketaatan, biarlah kami mulai melakukan. Mungkin itu kami lihat tidak mudah. Mungkin bagi kami itu sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan kami mau, Tuhan akan tolong kami. Asalkan kami mau taat, Tuhan akan mampukan kami. Dan kami percaya itu akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Ada beberapa dari umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Engkau sulit mengampuni. Itulah penyebab kenapa Tuhan sulit memberkati hidupmu. Bukan Tuhan gak bisa. Tapi karena engkau harus melakukan sebuah ketaatan, yaitu mengampuni musuh. Hari ini jika itu adalah dirimu, dimanapun kau menyaksikan doa pagi online hari ini, bukan suatu kebetulan. Engkau yang hari ini belum melakukan firman Tuhan dalam bentuk mengampuni. Mungkin itu suamimu, Bu. Mungkin dia istrimu, Pak. Mungkin dia adalah mertuamu. Mungkin dia adalah menantumu, adik atau kakak, atau siapapun. Perintah Tuhan jelas. Bukan pembalasan, bukan hak kita. Kasihi musuh, itu perintah. Dan kalau engkau mau melihat pemulihan terjadi dalam hidupmu, engkau mau melihat hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidupmu, belajar lakukan perintah itu. Jika itu dirimu, kau mau melakukannya. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, setiap hati yang terbuka untuk melakukan perintah Tuhan pagi hari, mereka meresponi dengan meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perintah Tuhan. Dengan mengampuni orang-orang yang menyakiti mereka. Dengan melepaskan pengampunan, mengasihi orang-orang yang mungkin membenci mereka. Dan siapapun mereka hari ini, mereka mau meresponi firman Tuhan. Belajar untuk taat. Hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri kesanggupan. Dan mereka sungguh akan melihat Engkau Allah yang memutar balikan kami. Ketika mereka bergerak, berjalan, bertindak dalam ketaatan. Di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jawab. Hati mereka Tuhan pulih. Hati mereka dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Turunkan tangan kita. Bapa, biarlah firman termaterai dalam hati kami. Kami percaya ada sesuatu yang akan Tuhan buat dalam hidup kami. Ketika kami belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan pulihkan keberadaan kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jawab. Bapak, pagi hari ini kami juga membawa setiap pokok-pokok doa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membela perkara kami. Tuhan yang bukakan jalan dalam hidup kami. Kami belajar taat. Kami belajar melakukan apa yang kami tahu sebagai perintah Tuhan. Itu sebabnya mulai hari ini kami mau memutuskan. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Hamba berdoa setiap pokok-pokok doa yang dituliskan di kolom-kolom komentar. Baik mereka yang menuliskan di kolom komentar yang ada di Facebook, Instagram, Zoom, bahkan TikTok Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang mendengar setiap seru doa dari anak-anak Tuhan. Kami percaya bagian kami kerjakan. Kami lihat sesuatu yang dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terlalu mudah bagi Tuhan. Terlalu mudah bagi Tuhan. Untuk Tuhan buat sesuatu bagi kami. Itu sebabnya biarlah kami mengerjakan terlebih dahulu apa yang menjadi bagian kami. Dan akan terjadi ketika kami belajar untuk taat. Sesuatu yang besar siap datang dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat rumah tangga demi rumah tangga. Suami istri biarlah Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kesehatan mereka diberkati Tuhan. Ekonomi mereka diberkati Tuhan. Usaha dagang, pekerjaan, bisnis, studi mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Maka hamba berdoa buat rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus.
Biarlah mereka mengalami kuasa, mereka mengalami mujizat Tuhan. Dibukakan kandungan-kandungan yang ada dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dipercayakan Tuhan keturunan-keturunan kita di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Berdoa juga buat setiap orang-orang muda yang hari ini bergabung dalam doa pagi online. Ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang khawatir, sedang takut, sedang tertekan. Di masa muda mereka, hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka yang menyaksikan doa pagi online ini, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar masa muda mereka berikan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang menuntun dan mengarahkan masa muda mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Sehingga orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi online hari ini mengalami kuasa lawatan Tuhan, diberikan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Dan Tuhan memakai masa muda mereka untuk menjadi saksi Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di pergaulan mereka jadi terang, mereka menjadi garam, mereka berdampak. Di tempat mereka belajar, di tempat di mana mereka melakukan hal-hal yang dalam aktivitas mereka, Tuhan jaga, Tuhan pagari dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup setiap mereka anak. Bapak terima kasih. Secara khusus hamba berdoa. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online mungkin belum mengenal Yesus, namun mereka rindu didoakan. Saudara, dimanapun kau berada, mungkin kau belum mengenal Yesus, namun kau bukan kebetulan boleh bergabung dalam doa pagi. Mungkin kau sedang bergabung di Instagram ataupun Facebook ataupun Zoom. Kau rindu didoakan secara khusus. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dalam. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba ucapkan berkat. Ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online ini, mereka belum mengenal Yesus. Namun mereka rindu untuk didoakan. Mereka rindu untuk mengalami kuasa lawatan Tuhan. Bapa, aku berdoa bagi mereka apapun pergumulan mereka hari-hari ini. Biarlah Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Izinkan mereka lihat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidup mereka. Sehingga percayalah mereka kepada Tuhan. Aku berdoa sehingga setiap hati dijamah di lawa Tuhan, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mengalami kekhawatiran yang sangat, ketakutan, overthinking, aku berdoa bagi mereka dalam nama Yesus, biar damai Tuhan mengalir di hati mereka. Terjadi di dalam nama Yesus. Sehingga ada jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Melalui program doa pagi online ini hamba berdoa, Tuhan pakai. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan dipulihkan, dilawat Tuhan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Hamba juga berdoa, ucapkan berkat buat bangsa dan negara di kota di mana kami tinggal. Kami perkatakan kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati, ekonomi kota kami bertumbuh. Bahkan kami berdoa, kota kami dijauhkan dari segala bencana alam dan bahaya. Dalam nama Yesus. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami ucapkan berkat, diberkatilah kota di tempat di mana kami tinggal dan beraktivitas. Dalam nama Yesus. Bangsa kami Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada yang bergabung, mereka mungkin bukan berasal dari warga negara Indonesia. Tuhan juga yang memberkati negara-negara di mana mereka tinggal. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati. Kami ucapkan berkat secara khusus pemerintahan bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan memberkati pemerintahan yang baru. Presiden yang baru ya Tuhan. Tuhan memberkati wakil presiden bahkan seluruh jajaran menteri yang terpilih. Tuhan kami berdoa. Kami bawa dan kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri yang ada, dan jajaran yang kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, biar Tuhan sendiri yang berperkara dalam hati mereka. Hati nurani mereka terus berbicara dan roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga mereka mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki atas bangsa ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, kalau rencana dalam waktu dekat akan ada pemilihan kepala daerah. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga
gubernur-gubernur yang terpilih, wali kota yang terpilih, bahkan bupati-bupati yang terpilih bersama dengan wakil mereka masing-masing adalah pemilih yang tepat, yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa juga kalau kami yang akan memilih, Tuhan berikan kami hikmat, tuntunan Tuhan, sehingga kami dapat memilih sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Rancangan-Mu yang terjadi atas kota, provinsi, tempat di mana kami tinggal, sehingga kami boleh menjadi terang, berdampak buat dimanapun kami berada. Bapak, terima kasih materaikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan menuntun dan mengarahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami akan lihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Jika kami melakukan firman Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Dan dikasih dalam Tuhan, ingat betul firman Tuhan. Stop kejar berkat, tapi kejarlah ketaatan. Karena ketika engkau belajar untuk taat apapun perintah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keberadaan, Tuhan akan memberkati kehidupan. Ya, dan akan terjadi firman Tuhan katakan kalau engkau lakukan sesuatu yang merupakan firman. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.